Jadi kita mulai bisa. Jadi ini slide saya bikin, mungkin nanti tercover semua aja materinya. Mungkin kalau ada enggak bisa nanti kita bahas-bahas di belakang. Jadi kita di sini belajar bersama, nah. Jadi misalnya kalau ada kita tahu ada salahku atau apa, tolong kita koreksi kalau kita lebih tahu. Oke, jadi kita mulai misalnya. Jadi ini sambil dari soal utop dengan sedikit final. Mudah-mudahan bisa tercover semua, Dik. Nah, jadi yang pertama itu di sini soal utop 1 ini, pasien laki-laki usia 24 tahun datang ke unit gawat darurat di rumah sakit dengan keluhan luka pada jari telunjuk tangan kanan akibat terjepit pintu sejak 2 jam yang lalu. Dari pemeriksaan lokalis tampak ujung jari hilang. Nah, di sini kata kuncinya dia terjepit pintu sejak 2 jam yang lalu, tampak ujung jari hilang, avulsi, lalu luka laserasi ukuran 2 x 1 cm. Nah, ada hematom dan tampak tulang dengan perdaharan aktif. Nah, di sini kuncinya terjepit pintu, ujung jari hilang, dan avulsi kuku. Nah, mungkin kita semua sudah tahu jawabannya tuh yang fingertip injury. Nah, jadi yang dari sini semua 1, 2, 3, 4, 5 toh. Nah, jadi yang close fracture falang kita bahas satu-satu. Nah, kalau close fracture phalanx itu namanya saja close fracture, artinya fraktur tertutup, artinya dia tidak ada luka terbuka yang terlihat di luar. Nah, sedangkan di sini kan ada avulsi kuku dan luka laserasi. Nah, jadi yang close fracture phalanx itu hanya bisa dilihat ketika kita melakukan X-ray. X-ray manus baik AP lateral toh. Nah, lalu yang traumatik amputasi. Kenapa bukan traumatik amputasi? Nah, ada ujung jari yang hilang juga toh, sama. Nah, kalau amputasi itu dia ada bagian yang terputus, ada bagian yang terlepas kalau traumatik amputasi. Nah, khusus di bagian jari, di ujung-ujung jari itu fingertip injury itu adalah kerusakan kulit dan jaringan lunak, tulang atau phalanx distal, kuku dan nail bed. Nah, jadi khusus di ujung-ujung jari, apalagi dia terjepit pintu. Nah, jadi yang rusak itu kita lihat di sini ada jaringan lunak, tulang, phalanx distal, kuku dan nail bed. Nah, jadi kan jawaban yang benar toh fingertip injury. Sama tadi nail bed injury. Kalau nail bed injury dia ada subungual hematom. Artinya subungual hematom terdapat perdarahan di bawah kuku, terdapat hematom di bawah kuku. Nah, bisa akibat terjepit pintu juga. Tapi kalau nail bed injury dia tidak ada avulsi, tidak ada kerusakan jaringan kulit, cuma dia ada perdarahan, penumpukan darah di bawah kuku, bruise-like appearance. Nah, kalau vulnus laceratum itu luka robek, nama lainnya luka robek. Kalau vulnus incisum luka sayat tuh, luka iris. Nah, next kita lanjut. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan mulut terasa kaku. Hal ini dialami sejak 3 hari sebelumnya. Nah, mulut terasa kaku sejak 3 hari sebelumnya. Pasien sulit membuka mulut disertai kaku pada otot wajah dan seluruh tubuh. Saat ini di puskesmas pasien mengalami kejang sebanyak 2 kali. Sulit membuka mulut. Nah, di sini tuh riwayat luka pada kaki akibat jatuh dari motor sekitar 1 minggu sebelumnya. Dari pemeriksaan neurologis ditemukan kaku tengkuk, hiperrefleks, dan peningkatan tonus ekstremitas. Nah pasti teman-teman juga di sini sudah tahu nih jawaban yang benar ya, tetanus toh. Nah, jadi kalau tetanus itu dia ada riwayat luka sebelumnya. Dia pasti ada riwayat luka sebelumnya. Baik itu luka tusuka, luka tertusuk paku, atau luka dari kecelakaan, luka tusuk yang tidak baik dalam perawatannya mungkin. Nah, jadi ada invasi bakteri di situ. Nah jadi tetanus jelas sekali ciri khasnya, ada kaku, ada trismus, dialami sejak 3 hari sebelumnya, pasien sulit membuka mulut dan kaku pada otot wajah. Kalau trauma medula spinalis, mungkin dia habis kecelakaan, tapi tulang belakangnya yang terkena kalau trauma medula spinalis. Kalau meningitis, ada demam, terus mungkin juga di soal ada pemeriksaan LCS-nya, seperti pemeriksaan leukosa cerebrospinal, bagaimana glukosanya, bagaimana proteinnya, atau di pemeriksaan LCS-nya. Ada demam, bisa adanya di kepala. Kalau epilepsi, khasnya ada kejang, ada kejang demam gitu, seperti itu. Terus kalau ensefalitis, dia khasnya ada penurunan kesadaran.
juga sama bagaimana patofisiologi terjadinya tetanus. Oke. Nah, jadi kalau patofisiologi terjadinya tetanus itu dia akan menghambat neuroinhibisi. Nah, di sini kita lihat pada gambarnya, jika ada luka tusuk itu ada atau luka yang dalam itu akan masuk bakteri Clostridium tetanus. Nah, bakteri Clostridium tetanus itu intinya dia menghambat di sini di neuromuscular junction ini, dia menghambat neuron inhibisi untuk masuk. Nah, jadi ketika neuron inhibisi itu tidak ada, maka neuron eksitasi ini akan berlebihan keluar. Nah, jika neuron eksitasi ini berlebihan keluar, tentunya glutamat atau neuron eksitasi, dia akan spasma. Dia akan spasma. Nah, spasma itu terjadi karena ini nih, neuron inhibisi dihambat, neuron eksitasi keluar terus. Oke, di situ kita jadi yang dihambat itu neuron inhibisi, ingat. Nah, jadi yang dihambat itu GABA. Oke. Eksitasi berlebih penjelasannya di sini juga. Jadi ingat cara kerjanya tadi, Clostridium tetani ini mengeluarkan tetanospasmin. Tetanospasmin dia bekerja untuk menghambat di neuron inhibisi. Oke. Next. Oke, di sini seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan perut kembung. Keluhan ini dirasakan sejak 5 hari yang lalu. Pasien tidak mengeluhkan adanya mual muntah berwarna kehijauan. Nah jadi di sini kata kuncinya. Selain itu, pasien tidak bisa BAB dan tidak bisa kentut selama 4 hari. Nah, di sini kuncinya. Nah, lalu kita lihat lagi kata kunci yang lain. Ini kan TTP-nya, berat badan, tinggi badan, diuresisnya normal juga. Nah, pada pemeriksaan abdomen didapatkan perutnya distensi, adanya dalam kontor dan dalam stefang, disertai peningkatan peristaltik. Nah, apa itu dalam kontor? Artinya itu dalam kontor peristaltiknya sangat meningkat, peristaltik ususnya. Artinya itu saking meningkatnya itu peristaltik ususnya, kita bisa lihat dengan mata telanjang. Nah, dan metallic sound, ini juga khasnya metallic sound. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini? Nah, jadi kita harus bedakan dulu. Kita harus bedakan antara ileus paralitik, obstruksi, colitis ulceratif, appendicitis, dan peritonitis. Nah, kalau dia ileus paralitik, masalahnya itu dia di otot saluran cerna yang tidak dapat berkontraksi. Nah, jadi yang harusnya ada peristaltiknya, gerakan peristaltiknya, ini tidak ada. Nah, jadi makanan yang masuk itu juga terhambat untuk berjalan, tidak ada peristaltik usus. Nah, selain itu tidak ada peristaltik usus, apalagi menjadi tandanya motoritas ususnya lemah dan suara ususnya melemah juga. Karena tidak ada peristaltik, nah jadi semua melemah kalau dia ileus paralitik. Jadi ingat, kalau ileus paralitik itu masalahnya di otot saluran cernanya. Nah, berbeda dengan ileus obstruksi, kalau ileus obstruksi itu dia khasnya dia tidak bisa BAB dan suara ususnya meningkat. Nah, kenapa dia tidak bisa BAB? Karena ada obstruksi di saluran cernanya, misalnya obstruksi di bagian sini atau, nah ini hasil metabolisme atau feses tidak bisa keluar. Nah, jadi dia sehingga dia sulit BAB. Nah, dia tidak bisa keluar, dia akan menahan gitu, dia akan meningkat peristaltiknya. Dia akan menahan karena kita makan terus-menerus, sedangkan ini tidak bisa keluar, jadi dia menahan. Dia akan ada situ sumbatan, baik itu berupa obstruksi kah, tumor, pokoknya ileus obstruksi namanya, dia ada hambatan di saluran cernanya. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat dari gejala klinisnya? Suara ususnya meningkat, peristaltiknya meningkat, ada metallic sound. Nah, metallic sound itu seperti bunyi 2 logam gitu, pada auskultasi. Nah, kontur gerakannya bertambah. Ini tadi yang dalam kontor. Jadi saking tingginya peristaltiknya, kita bisa lihat dengan pemeriksaan inspeksi. Nah, pada radiologinya terdapat airflow level dan step ladder. Nah, step ladder itu kayak bentukan anak tangga. Okay. Colitis ulceratif. Colitis ulceratif itu dia masalahnya di usus besar, hanya usus besar. Ingat, hanya usus besar dari kolon sampai rektum. Nah, tadi ada juga namanya krondisis. Nah, ini bedanya krondisis dengan colitis ulceratif. Nah, kalau krondisis itu dia bisa inflamasinya bisa mengenai seluruh saluran cerna.
dari esofagus sampai rektum. Nah, jadi di sini tadi hasas digital merahnya, dia bisa di usus halus kah, dia bisa di usus besar kah, bisa di esofagus juga kah, bisa di anus juga. Kalau kolitis ulceratif khasnya itu hanya di anus saja, di usus besar, inflamasinya dari kolon sampai rektum. Appendicitis. Appendicitis itu sama dengan namanya, inflamasi pada appendix, appendicitis. Dia itu ada nyeri kuadran kanan bawah, kan sesuai dengan letaknya appendix. Nah jadi ada nyeri kuadran kanan bawah, khasnya ada McBurney sign toh, kalau ditekan di nyeri kanan bawah perut dia akan terasa nyeri. Nah, ketika ini dibiarkan bisa jadi peritonitis. Nah, peritonitis itu khasnya defense muskular, itu perutnya seperti papan dan tidak bisa bergerak orangnya karena sakit sekali karena kan ada perforasi dari organ-organ dalam. Nah, jadi tadi ini ileus obstruksi, ingat ileus obstruksi khasnya ini tidak bisa BAB, peningkatan peristaltik dan kontra dan stable. Nah, ini sama tadi apa tanda khas yang tadi sound. Jadi peristaltik tidak ada atau menurun itu punyanya ileus paralitik. Lanjut, oke. Laki-laki 25 tahun masuk ke UGD-RS dengan keluhan nyeri dan tidak dapat menggerakkan lengan kanannya setelah jatuh dari pohon setinggi 2 meter. Pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan status lokalis pada regio antebrachii, terdapat deformitas, udem, hematom, pergerakan sendi dan pergelangan tangan sudah dievaluasi dan status NPD baik. Nah jadi ini khas sekali di sini fraktur pada antebrachii. Nah, fraktur pada lengan bawah. Nah, jadi pasti untuk menegakkan diagnosis pasti X-ray lah. X-ray. Nah, mungkin MRI, apalagi CT scan. CT scan mungkin, tapi ini kan toraks lah yang bermasalah kan di elbow. Jelas sekali sini. Oke, lagi. Seorang perempuan berusia 56 tahun dibawa ke UGD dengan setelah terjatuh dari kamar mandi, dari pemeriksaan didapatkan GCS 12, tekanan darah 180/100, denyut nadi. Nah, di sini kata kuncinya suara mendengkur. Suara mendengkur kita lihat langsung didapat jawabannya tuh. Suara mendengkur berarti ada jatuhnya pangkal lidah. Oke. Nah, jadi ada berapa macam jenis sumbatan jalan napas nih. Sumbatan jalan napas itu ada sumbatan jalan napas totalis, ada parsial. Nah, totalis itu seperti choking. Choking itu tersedak makanan, seperti tersedak benda asing atau makanan. Artinya sumbatannya itu total, semua tersumbat. Oke. Nah, jadi tanda-tanda choking itu mungkin sudah tahu semua juga yang parsial. Nah, yang parsial di soal itu bisa parsial karena cairan, bisa karena jatuhnya pangkal lidah dan anatomis. Nah, kalau cairan itu dia suaranya gargling tuh, seperti suara berkumur. Di sini. Ini nih, oke. Kalau cairan. Terus kalau pangkal lidah dia snoring atau mendengkur. Kalau anatomis dia crowing karena adanya edema atau spasme plika vokalis. Biasanya pada luka bakar atau inhalasi kalau crowing. Seorang pasien laki-laki berusia 30 tahun dibawa oleh warga ke UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dalam kondisi tidak sadar. Pada pemvis TTV ini lalu di sini kata kuncinya jejas pada dada, leher dan kepala. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, kita semua pasti tahu nih pembebasan jalan nafas itu secara manual ada 3, head chin lift dan jaw thrust. Sudah juga dijelaskan. Nah, yang tidak boleh dilakukan pada kecederaan trauma cervical, nah jaw thrust. Kalau chin lift, head tail. Kenapa bisa tidak boleh dilakukan pada chin lift, head tail pada trauma cervical? Karena dia memprovokasi tulang belakang, dia mengekstensikan tulang belakang. Nah, ini kan tulang belakangnya kemungkinan cedera berdasarkan tanda-tanda ini. Nah, kalau jaw thrust kan hanya dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya kan tidak memprovokasi tulang belakang. Seorang perempuan berusia 30 tahun tidak sadar di kamar mandi. Anda sebagai dokter emergensi yang bertugas di ambulans menerima panggilan emergensi. Saat tiba di lokasi, terlihat korban dengan hair dryer. Nah, ini kata kuncinya, korban dengan hair dryer di tangan kanan dan tidak sadar serta tidak bernafas. Apa bantuan hidup dasar yang pertama Anda lakukan? Oke.
Nah, jadi yang pertama dalam BHD itu pastikan dulu keamanan penolong, keamanan penderita atau korban, dan keamanan lingkungannya. Setelah itu kita minta bantuan dan ABC clear. Oke, jadi yang pastikan itu kita lihat pertama kali korban dengan hair dryer di tangan kanan dan tidak sadar dan tidak bernafas. Nah, jadi korban dengan hair dryer kita lihat colokannya, kita apakah masih terpasang atau tidak. Nah, kalau masih terpasang kita putuskan dulu listrik hair dryernya. Nah, jadi ini termasuk dalam keamanan korban. Nah, jadi pastikan keamanan penolong korban atau lingkungan, lalu kita pastikan kita panggil bantuan, lalu pastikan ABC clear. Nah, ABC airway kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafas, breathing kita lihat pergerakan dinding dada dan sirkulasi kita lihat denyut nadi toh. Oke. Nah, jadi seorang perempuan ini sama apa tindakan selanjutnya yang tepat. Nah, ketika kita sudah putus listrik hair dryernya, kita sudah panggil bantuan, kita langsung melihat denyut nadi karotisnya. Oke. Kita langsung lihat sirkulasinya. Walaupun dari airway breathing sirkulasi, tapi kalau ini kasusnya kan kita lihat di nadi karotisnya. Pasti ini airway breathingnya, kita lihat sirkulasinya langsung nadi karotisnya. Karena ini ditanya yang sirkulasinya. Untuk apa kita lihat denyut nadi karotisnya? Kita lihat apakah sudah teraba atau tidak. Nah, kalau tidak teraba itu denyut nadi karotisnya langsung ke RCP. Kita langsung memberikan RCP 5 siklus kalau tidak teraba. Oke. Nah, jadi bukan di denyut nadi radialis. Kalau pulsnya itu berarti puls nadi radialis itu salah itu. Karena kan itu untuk menentukan denyut nadinya, bukan dalam keadaan emergensi. Mengecek respon nyeri itu terakhir. Respon nyeri itu dicek pada skor GCS dengan tepukan juga verbal. Nah, jadi ini mengecek respon nyeri verbal dengan tepukan itu terakhir. Itu untuk mengecek GCS score. Oke. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan keadaan tidak sadar diri setelah terlindas mobil 15 menit yang lalu. Pemeriksaan TTP, tekanan darah 80/40, denyut nadi 140 dan teraba lemah. Pempis pada rega pubis ditemukan hematom. Tes kompresi lateral dan kompresi ini yang paling penting. Apa tindakan yang harus dilakukan pada pasien ini? Nah, jadi ingat selalu kalau di trauma itu perbaiki dulu hemodinamik atau keadaan umum. Nah, jadi jangan langsung kita berpikir eksternal fiksasi, X-ray, pasang bide atau kateter. Apalagi kateter ini sudah mini hematom di rega pubisnya, ada curiga fraktur pelvis, tidak boleh dipasang kateter toh. Nah, jadi selalu dalam trauma ini ingat perbaiki dulu hemodinamik dan keadaan umum. Nah, jadi dengan cara apa kita perbaiki hemodinamik? Kita memasang cairan infus kristaloid ini. Nah, jadi kita perbaiki hemodinamiknya. Kenapa bisa ini? Sudah masuk tanda-tanda shock. Sudah masuk tanda-tanda shock hemorrhagic, yang shock hipovolemik. Nah, yang mana kita lihat tekanan darahnya sangat rendah, 80/40. Nadinya tinggi sekali, 140 kali per menit, teraba lemah. Nah, kalau begini ini sudah masuk shock derajat 4 nih, 140. Jadi selalu kalau trauma, shock, selalu kita pilih yang untuk memperbaiki hemodinamik dulu. Jangan dulu pilih yang lain. Ya sudah, makin lagi. Seorang laki-laki berusia 50 tahun diantar ke UGD dengan penurunan kesadaran sejak 1 hari yang lalu secara perlahan-lahan. Penurunan kesadaran. Perlahan-lahan, oke. Pasien mengeluh nyeri kepala hebat. Pasien mengeluh nyeri kepala hebat pada 1 minggu terakhir yang disertai dengan demam dan kejang. Oke, kejang dan demam. Oke. Pada pempis didapatkan tekanan darahnya 100/60, denyut nadi GCS
E2, M4, P2, dan ada kaku kuduk. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan kesadaran menurun? Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan terkecoh antara ensefalitis dan meningitis atau perdarahan subarachnoid. Oke, apa penyebab kesadaran menurun? Oke. Ada, kita bahas ada 4 yang harus kita tahu dalam cerebral hemorrhagic. Ada namanya subdural hematom, epidural hematom, subarachnoid, dan intracerebral. Nah, yang khas di sini adalah ada kaku kuduk. Nah, kaku kuduk diantara ke ini bisa perdarahan subarachnoid, bisa meningitis, bisa ensefalitis. Di antara pilihan ini. Oke. Nah, apa bedanya perdarahan subarachnoid, meningitis, ensefalitis? Meningitis, ensefalitis itu biasanya didahului dengan demam. Demam juga di sini. Biasanya juga ada infeksi terlebih dahulu. Misalnya ada infeksi di telinga, riwayat infeksi telinga, dan diobati. Itu bisa jadi meningitis. Nah, kalau dia tiba-tiba ini kan tiba-tiba. Jadi 1 hari yang lalu secara perlahan-lahan. Tiba-tiba dan perlahan-lahan dia itu perdarahan subarachnoid. Nah, perdarahan subarachnoid ini khas ada kaku kuduk dan dia nyeri kepala sangat hebat. Nyeri kepalanya ini dia tidak pernah rasa sebelumnya. Tuh, kayak ini. Bisa jadi ada stroke, riwayat stroke, yang tidak berobat teratur. Akhirnya ada ruptur di circulus velysi di arteri-arteri otak. Nah, ada 4. Nah, ada namanya epidural hematom. Nah, epidural hematom ini paling banyak ditanyakan di soal saya lihat. Epidural hematom, subarachnoid, subdural yang sangat perlu kita ketahui. Nah, epidural hematom khasnya ada lucid interval. Lucid interval itu ada periode sadar dan tidak sadar. Ada periode sadarnya, misalnya pasiennya sempat sadar 15 menit. Kemudian tiba-tiba memberati kondisinya, itu lucid interval. Nah, lucid interval, oke. Epidural itu masalahnya ada di antara dura mater dan tengkorak. Ada akumulasi darah di situ. Nah, jadi lapisan otak itu, lapisan pembungkus otak kan ada kita ketahui setelah tulang itu dura mater, baru arachnoid, baru pia mater yang langsung membungkus di otak. Epidural masalahnya di antara yang paling luar, tengkorak dan dura mater. Di situ masalahnya akumulasi darahnya. Oke, karena bisa di situ ada robek di arteri meninge media. Di situ masalahnya kalau epidural. Nah, epidural selalu didahului oleh trauma atau kecelakaan pada epidural. Nah, subdural itu masalahnya di antara subdural, dura mater, dan arachnoid. Nah, jadi ingat epi itu selalu di atas, epidural di atasnya dural, berarti tengkorak dan dura mater. Subdural di bawahnya dura, berarti dura mater dan arachnoid di bawahnya dura. Oke. Khasnya itu dia crescent sign seperti ini. Dia perdarahannya berbentuk kayak bulan sabit. Nah, lalu subarachnoid ini bisa ada trauma, bisa tidak ada trauma, tapi paling sering tidak ada trauma. Paling sering dia tidak ada trauma. Yang paling sering yang ada trauma itu terlebih dahulu epidural dengan subdural. Oke. Subarachnoid ini khasnya kaku kuduk, meningal sign. Nah, kenapa bisa dia meningal sign? Karena dia ada iritasi pada meningsnya. Dia masalahnya bukan di sini, dia langsung ke circulus velysi biar aneurism. Dia langsung di sini, di arteri-arteri otak. Nah, jadi ini kalau di arteri otak ini tiba-tiba ruptur, nah dia akan mempengaruhi menings. Dia akan mengiritasi menings. Nah, jadi bisa ada kaku kuduk di situ. Nah, jadi ini adalah subarachnoid. Nah, tadi kenapa bisa? Karena ada penurunan kesadaran, ada nyeri kepala hebat terutama ini, dan kaku kuduk. Lagi. Pasien laki-laki 20 tahun dibawa ke UGD RS dengan keluhan kelemahan pada keempat tungkai. Di sini kata kuncinya, keluhan kelemahan pada keempat tungkai pasca kecelakaan lalu lintas. Pasien adalah pengendara motor yang jatuh di tengah jalan akibat menabrak pembatas jalan. Pasien sadar, frekuensi nafas 8 kali per menit, tipe abdominal dengan denyut nadi 60 kali per menit. Tekanan darah 90/60. Apa diagnosisnya? Nah, jadi kita harus bedakan itu spinal cord injury ada di level cervical, thoracal, lumbal, sacral, coxial. Oke. Kalau
di level cervical hasilnya adalah tetraplegi atau semua lumpuh, kelemahan keempat tungkai atau tetraplegi. Nah, jadi hanya di level cervical dia tetraplegi. Ini tetraplegi. Cervical. Nah, kalau dia di level torakal atau lumbal, dia paraplegi. Dia yang lumpuh hanya kedua kaki, paraplegi. Hanya ini. Kalau tetra kan 4, kalau para kan hanya kedua kakinya. Oke. Nah, kalau bedanya, kalau torakal dia sampai di atas pusar, kalau di level lumbal itu dia di bawah pusar. Parapleginya. Oke, lanjut. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dibawa ke UGD Rumah Sakit tipe B dengan keluhan nyeri pinggang dan kencing bercampur darah setelah kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan CT urografi, nah di sini kata kuncinya kontusio ginjal dan hematoma skapular tanpa laserasi. Oke. Ini trauma ginjal toh. Trauma ginjal itu dibagi menjadi 4 grade. Ini sini. 4 grade. Grade 1 itu tidak ada laserasi. Ingat tidak ada laserasi, hanya kontusio atau hematom. Hanya di sini masalahnya kontusio atau hematom. Nah, grade 1 tentu lebih bagus prognosisnya. Kalau grade 2 itu ada robekan pada kapsul dan parenkim ginjal kurang dari 1 cm. Kalau dia ini ada robek 1 cm, kalau sudah ada laserasi kurang dari 1 cm, misalnya 0,5 cm, berarti grade 2. Kalau lebih 1 cm, grade 3. Nah, ingat yang grade 4 itu dia sudah ada ekstravasasi urin dan sampai sistem pelvicocalyces. Jadi dia robeknya sampai ini. Ini kan pelvis. Ini kan calyx major, calyx minor, toh? Dia robeknya sampai ini. Kalau dia sudah robek sampai sistem pelvicocalyces, dia ada ekstravasasi urin karena di sini urin diproduksi. Jadi keluar gitu hasil-hasil produksi urin. Nah, kalau grade 5 lebih parah lagi karena dia sudah avulsi ini, sudah putus arteri renalis dan ginjalnya ini rennya sudah avulsi multiple. Semua sudah terbelah-belah. Oke, lanjut. Jadi tadi ini ya tadi ini. Oke, jadi ini grade 1. Lanjut. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dibawa ke UGD RS tipe C dengan keluhan nyeri pinggang kanan dan kencing bercampur darah setelah kecelakaan lalu lintas. Pada status generalis, ini kata kuncinya. Setelah kecelakaan lalu lintas, ini mau kuncinya. Ini dikunci di sini. Kesan sakit sedang, sadar, dan status vitalis dalam batas normal. Pada pemfis didapatkan jejas pada regio lumbar dekstra dan pada kantong urin terlihat kencing sedikit kemerahan. Pada USG didapatkan hematom subskapular tanpa laserasi. Nah, ini kan grade 1 sama tadi. Nah, setelah kecelakaan lalu lintas seperti dia trauma tumpul, Pak. Trauma tumpul. Trauma tumpul berarti. Nah, jadi etiologi dari trauma ginjal itu ada trauma tumpul dan trauma penetrasi atau trauma tembus. Nah, trauma tumpul apa saja yang bisa terjadi? Misalnya seperti setelah kecelakaan olahraga, kecelakaan motor, jatuh. Nah, jadi kalau kecelakaan pasti trauma tumpul, kecuali dia ditusuk. Nah, ditusuk pakai pisau, itu trauma tembus, trauma penetrasi. Nah, jadi di sini adalah trauma tidak langsung. Oke, ini kan trauma ginjal langsung, berarti dia trauma penetrasi, toh? Dia trauma tembus. Oke. Misalnya seperti ditusuk pisau. Kalau yang tidak langsung, kecelakaan, jatuh, terus apalagi kecelakaan olahraga, seperti itu. Nah, jadi kalau lihat kecelakaan lintas, langsung itu trauma tumpul, yang tidak langsung, toh, trauma tidak langsung. Oke, yang lagi. Ini sama, ingat kalau ada kecelakaan lintas, ini kuncinya, langsung trauma tumpul pasti. Trauma tumpul. Oke. Trauma penetrasi, kayak tadi seperti ditusuk pisau. Oke. Ini kan anunya aja tuh, kata mekanismenya aja, bagaimana terjadinya. Oke, ini lagi. Nah, jadi ini lagi. Ini tadi kayak sama aja, ada hematom subskapular tanpa laserasi parenkim. Di sini kata kuncinya. Nah, di sini ya bisa dibaca bisa tidak toh, tapi ini kata kuncinya. Nah, jadi kalau ini itu tadi yang saya katakan kalau grade 1 berarti ini grade 1 apa? Ini dilihat langsung ini tahu grade-nya. Grade 1
dia tentunya prognosisnya lebih baik. Nah, jadi jawabannya ini tah. Oke, kita bahas satu-satu nah. Grade 1 masih prognosis lebih baik karena dia masih hematom subscapular. Hematom itu biasanya akan terserap sendiri dengan observasi tentunya. Nah, kalau yang memburuk itu biasanya sudah grade 3 ke atas, grade 2 ke atas, grade 3. Karena sudah terjadi nih kalau grade 3 ekstravasasi urin, karena sudah sampai nih ke sistem Pulpicalis tadi. Ya. Ini tidak perlu ya ekstrakurikulogram, karena kan grade 1 sih. Komplikasi hidronefrosis itu biasa, ada komplikasi batu ginjal. Oke. Kalau grade 1 itu biasanya tidak perlu pembedahan, biasanya hanya observasi dan suportif, karena dia darahnya akan terserap sendiri. Sudah? Oke. Kita masuk ke toraks. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa ke UGD, rumah sakit dengan keluhan sesak setelah mengalami kecelakaan 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien ditabrak mobil dari arah samping kanan, pada pemvis tetap didapatkan jejak pada dada sebelah kanan. Gerak suara tertinggal, ini kalau di sini. Geraknya, suaranya tertinggal, perkusi pekak, auskultasi, nafas paru kanan menurun dibandingkan sisi kiri. Di sini. Oke. Di sini kata kuncinya. Nah, apakah diagnosis pada kasus ini? Nah, jadi pekak pasti kita pikir adalah hemotoraks atau efusi pleura, toh itu aja. Kalau efusi pleura biasanya tidak ada di riwayat trauma. Kalau infeksi mungkin ada, kalau efusi pleura. Kalau hemotoraks sudah pasti ada riwayat trauma. Kalau hemotoraks, itu darah di kafum pleura. Oke, kita bahas satu. Yang toraks ada hemotoraks, pneumotoraks, fail chest, tamponade jantung. Nah, hemotoraks itu apa? Hemotoraks itu adalah akumulasi darah di kafum pleura. Nah, jadi darahnya di kafum pleura, bukan di paru-paru tuh, kafum pleura. Nah, harus ada riwayat trauma, toh. Nah, pekak pada perkusi. Nah, jadi karena cairan dia pekak toh, kalau pneumotoraks dia hipersonor toh. Nah, jadi tata laksananya chest tube untuk mengeluarkan ini darahnya toh, chest tube. Kalau pneumotoraks dia akumulasi udara pada rongga pleura. Pasti teman-teman juga di sini sudah tahu nih pada rongga pleura. Nah, ini yang gawat darurat, paling gawat darurat pneumotoraks, karena kan dia akan menekan vena cava inferior. Kalau dia dibiarkan toh dalam 5 menit kita, dia akan menekan vena cava inferior. Kalau dia tekan berarti tidak ada darah yang akan dipompa. Itu bahayanya. Nah, jadi dia tata laksana awalnya di deltorokosintesis. Jadi dikeluarkan udaranya dengan jarum besar. Oke. Di deltorokosintesis nanti dilanjutkan dengan chest tube kembali. Di deltorokosintesis itu hanya dia membuat jadi pneumotoraks simple. Oke, flail chest. Flail chest itu ada fraktur iga di 2 tempat, di 1 atau lebih, 1 tempat atau lebih. Ada fraktur iga lebih dari 2 di 1 tempat atau lebih. Nah, jadi kalau 1 saja fraktur iganya bukan flail chest. Dia harus ada lebih dari 1 fraktur iga. 2 ke 3 itu flail chest. Kayak di sini, tah. Gerakannya khasnya itu dia paradoxal chest movement. Artinya apa? Ketika dia inspirasi, dia ini akan tambah masuk ini. Dia akan masuk ini, menekan di sini. Ketika ekspirasi, dia mengembang sekali nih yang flail chest, karena dia iganya akan mengembang, gitu. Paradoxal chest movement. Ini ciri khasnya ini kalau flail chest. Kalau paradoxal langsung pilih flail chest. Kalau tamponade itu dia akumulasi cairan di perikard. Nah, jadi kalau bedanya efusi di rongga pleura, kalau tamponade di rongga perikard. Oke, ini kan pada fototoraks ditemukan water bottle sign. Oke, nah jadi khasnya ada trias back. Karena dia di situ efusi perikard, suara jantungnya menjauh. Dan distensi vena jugular, kayak khasnya, kayak ciri-ciri gagal jantung gitu, ada distensi vena jugular dan hipotensi. Ingat saja ini. Jarang ya ditanyakan tamponade. Nah, tata laksananya perikardia sintesis. Nah, jadi harus diambil ini cairan yang ada di rongga perikard. Ini apa ya? Oke, GCS. GCS ini
soal wajib UGD-RS setelah kecelakaan lalu lintas 2 jam yang lalu. Nah, di sini kata kuncinya saat diberi rangsangan nyeri pada area supraorbital, terlihat kelopak matanya terbuka dan pasien hanya mengerang dan tangannya melakukan fleksi abnormal atau dekortikasi. Saat diberi rangsangan nyeri pada area supraorbital, terlihat kelopak matanya terbuka. Berarti buka mata dengan rangsangan nyeri, berarti E2. Berarti exclude mini E2. Terus pasien hanya mengerang berarti P2. P-nya 2. Antara ini. M-nya P. Dekortikasi. Fleksi abnormal berarti M-nya 3. Berarti ini Nah, jadi harus hafal semua ini. EVM 456 EVM. Ini lagi. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar ke UGD-RS dengan keluhan kejang seluruh tubuh yang dirasakan berlangsung lebih dari 30 menit. Ini sini kata kuncinya. Kejang seluruh tubuh dan dirasakan berlangsung 30 menit. Riwayat kejang sebelumnya ada, tetapi pasien tidak berobat teratur. Nah, jadi ini kejangnya sebelumnya pernah dirasakan. Kompis normal J, TTP-nya. Oke. Nah, ini pasti situs epileptikus, tidak mungkin ini migrain, sinkop, pingsan, pingsan sudah epilepsi. Nah, yang harus kita bedakan antara konvulsus dan non konvulsus. Nah, kalau dia konvulsus, itu dia bangkitannya sudah lebih dari 2 kali, bangkitan berulang. Ini kan sudah lebih dari 2 kali karena dia bilang ada riwayat kejang sebelumnya. Dan berlangsung lebih dari 5 menit. Kalau ada 30 menit, 20 menit, 10 menit kejangnya ini, dan ada riwayat kejang berulang, langsung itu pilih konvulsus. Kalau non konvulsus dia itu gambaran klinisnya non motorik termasuk perubahan perilaku. Kalau non konvulsus itu seperti kalau kita ingat yang absence, yang epilepsi absence, tipe absence Lena. Nah, yang itu kayak misalnya setelah tiba-tiba tidak tahu apa dia bikin, kayak tiba-tiba bingung begitu. Tapi setelah 15 detik atau 20 detik begitu, kembali kesadarannya kayak begitu. Jadi dia tidak berarti kejangnya begitu. Kejang non motorik. Kayak ada di perubahan perilaku, cuman dia tidak lebih dari 5 menit. Jadi kalau lebih dari 5 menit, pasti yang konvulsus. Apa nih? Oke. Laki-laki 25 tahun masuk ke UGD dengan keluhan nyeri dan tidak dapat menggerakkan lengan kanannya setelah jatuh dari pohon setinggi 2 meter. Pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan status lokalis pada region antebrahi ini. Di sini kata kuncinya. Status lokalis pada region antebrahi kanan tampak deformitas, udem, hematom, pergerakan sendi, sikut, dan pergelangan sudah dievaluasi, dan status neurovaskular distal. Ini sudah termasuk ciri-ciri maut sindrom kompartemen. Oke. Nah, jadi apa itu sindrom kompartemen? Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan interstisial di ruang estofasial, artinya misalnya ketika terjadi luka bakar, fraktur, nah itu tekanan di antara otot dan tulang itu meningkat. Nah, ketika tekanannya meningkat, dia akan mengganggu perfusi dan sirkulasi di situ. Jadi perfusi sirkulasi aliran darah ke kaki itu berkurang. Nah, ketika dia dibiarkan, dia akan mengancam jiwa begitu, mengancam itu organ tubuhnya, mengancam itu ekstremitasnya begitu. Nah, jadi ketika dia dibiarkan ini sindrom kompartemen, dia lama kelamaan akan nekrosis di situ karena tidak ada aliran darah yang masuk di situ. Okay. Nah, jadi tanda-tandanya itu pain, pallor, palpable swelling. Nah, jadi yang tanda yang paling kita harus ketahui, nyeri, ada perubahan warna lebih mengkilat atau pucat, ada bengkak, ada mati rasa, paralisis, dan pulsness. Nah, ini. Nah, jadi ini mau masuk tanda-tanda sindrom kompartemen. Kapan kita tidak tata laksana dengan baik, bisa jadi masuk sindrom kompartemen. Tanda-tanda sindrom kompartemen ini. Nah, apa yang dilakukan pertama kali? Kita harus elevasi ekstremitas setinggi jantung. Dielevasi kakinya setinggi jantung supaya darah itu tekanannya itu berkurang, supaya tekanan ruang estofasial ini berkurang. Nah, jadi kalau dia elevasi, tekanannya akan berkurang.
longgarkan dan lepaskan jaringan ikatan yang ketat, misalnya pakai legging atau pakai apa itu dilepaskan, harus dilepaskan semua yang ketat-ketat karena dia ada peningkatan tekanan di situ. Nah, jadi baru evaluasi. Nah, definitifnya itu fasciotomy. Nah, jadi definitif itu artinya tata laksananya memang fasciotomy. Fasciotomy itu diiris ke diiris ke otot kulit tulang toh sampai otot ya diiris ke terus dibebaskan. Misalnya diiris gitu yang mengenai sindrom kompartemen fasciotomy. Fasianya yang diiris supaya tekanannya itu berkurang, tekanan interstisial di ruangan osteofasial itu berkurang. Oke. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama kali itu untuk mencegah kita elevasi dulu setinggi jantung ekstremitasnya. Nah, supaya berkurang tekanannya, darahnya juga tidak terlalu mengalir ke sindrom kompartemen. Oke. Fasciotomy ini tata laksana definitif. Artinya memang tata laksananya, kecuali soalnya menanyakan begini. Apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Kalau apa yang harus dilakukan pada pasien ini, berarti dia sudah menanyakan tata laksana definitifnya. Tata laksana definitifnya tadi adalah fasciotomy. Nah, jadi kita harus bebaskan itu yang terkena sindrom kompartemen supaya untuk mengurangi tekanannya. Kita harus insisi di daerah situ sampai fasia, sampai letak fasia. Okay. Nah, jadi ini antara ini atau ini kita, karena ini soalnya adalah untuk mencegah, jadi kita elevasi, longgarkan pakaian yang ketat, dan evaluasi setiap 15 menit. Okay. Kalau tata laksananya ditanyakan, sorry berlibat cara kok. Tata laksananya ditanyakan, tata laksana definitifnya berarti dilakukan fasciotomy, harus dibebaskan di situ. Lagi. Seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa ke UGD RS dengan keluhan sesak sejak 2 hari yang lalu. Dari pempis nafasnya dia kuat, frekuensi nafasnya 28 kali per menit, saluran nafas menurun di hemotoraks kanan, saturasi oksigen. Nah, kalau begini kita hanya lihat saturasinya saja. Lihat misalnya saturasinya, ini kata kuncinya. Kesadaran kompos mentis, apakah penanganan yang tepat? Nah, jadi pemberian masker oksigen ada nasal kanul, ada simple mask, ada oksigen rebreathing dan non rebreathing. Yang paling tinggi itu yang non rebreathing. Kalau triple airway maneuver ini tidak mito, karena kan ini jalan nafasnya bebas sih. Kalau needle cricoteridotomy itu biasanya pada kasus-kasus yang sumbatan total diinsisi di daerah tiroidnya krikoidnya. Kalau nasal kanul itu kalau misalnya dia saturasinya tinggi, misalnya kurang dari 94% di saturasinya, itu bisa pakai nasal kanul. Kalau intubasi itu dia definitif. Ketika tidak bisa pakai oksigen, tidak bisa juga dengan triple airway maneuver, itu definitif intubasi. Seperti misalnya pada trauma inhalasi atau luka bakar, itu harus diintubasi. Oke. Nah, jadi kapan kita pakai nasal kanul, face mask, dan ventilasi? Nah, ketika dia oksigennya itu kurang dari lebih dari 95 G, 95 sampai 100, misalnya kurang dari 99, misalnya saturasi itu hanya 96, itu bisa pakai nasal kanul 4 liter per menit. Kalau dia sudah 90 sampai kurang 95, dia ini harus pakai face mask dengan yang rebreathing. Rebreathing itu artinya dia tidak seluruhnya oksigen bisa masuk. Lah seluruhnya. Karena dia hanya hipoksia ringan sedang, dia bisa pakai face mask oksigen yang rebreathing. Kalau dia sudah ini di sini ini 88% kan masuk di sini. Dia hipoksia sedang sampai berat, berarti dia harus pakai masker NRM yang non rebreathing. Yang non rebreathing yang saturasinya paling bagus. 10 sampai 15 liter per menit. Okay. Kalau kurang 85%, nah harus pakai ventilator. Oke. Nah, jadi yang ini tuh NRM 10 liter per menit. Nah, jadi ingat ini pembagiannya. Kapan dipakai nasal kanul, yang rebreathing, ini non rebreathing, dan
ventilasi. Triple airway maneuver ini lagi dijelaskan, saya jelaskan lagi. Kalau triple airway maneuver ada dengan alat dan definitif. Kalau dengan alat kita bisa pakai oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway ingat harus dia tidak ada refleks muntah. Artinya kita pakai hanya pasien yang tidak sadar atau GCS kurang dari 10 kalau oropharyngeal airway. Jangan sekali-kali kita pakai oropharyngeal airway kalau GCS-nya masih tinggi, masih sadar si pasiennya. Nah, itu akan merangsang refleks muntah. Kalau masih sadar, kita pakai nasopharyngeal airway. Kayaknya di soal juga, tergantung kita lihat itu pasien tidak sadar atau tidak sadar atau sadar. Nah, kalau sadar, nasopharyng, kalau tidak sadar, oropharynx. Lanjutan definitif. Ini kalau tidak bisa yang dipertahankan jalan nafasnya, ventilasi tidak adekuat, atau tidak bisa dengan oropharynx, nasopharynx, yang manual juga tidak bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah intubasi endotracheal. Oke. Ini paling banyak. Banyaknya. Seorang laki-laki 42 tahun dibawa ke temannya ke UGD-RS dengan keluhan utama sesak napas setelah mengalami kecelakaan 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien ditabrak mobil dari arah samping kanan. Pada pemeriksaan fisik mendukung ke diagnosis hemotoraks ekstra. Oke. Nah, jadi intinya ini dia shock hipovolemik. Kalau ada soal begini, langsung kita melihat di frekuensi nadi atau output urin. Nah, frekuensi nadi. Langsung lihat toh. Kalau secara cepatnya itu, kalau dia kurang dari 100, dia itu masih grade 1. Kalau frekuensi nadinya. Lebih dari 100, 2, grade 2 artinya nih. Gimana? Grade 2. Kalau lebih 120, grade 3. Lebih 140, grade 4. Kalau kita bisa hafal ini, kita mudah sekali nih kerja soalnya ini. Toh? Frekuensi nadi 130, berarti dia masuk di grade 3 toh? Yang ini. Oke, kita grade 3. Tinggal kita hafal bagaimana kalau grade 3 itu berapa defisit yang hilang, berapa cairan yang hilang. Sinta? Ingat kalau ini kan kalau misalnya sudah kita hafal nadinya mau hafal jam yang lain-lain, nadi atau output urinnya. Oke. Nadi dan output urinnya. Kalau misalnya kita kurang dari 100, start 750. Nah, 750 1750 sampai 1500, 1500 sampai 2500, lebih dari 2000. Nah, oke. Berarti ini grade 3. Berarti grade 3 itu 750 sampai 1500 sampai 2000. Oke. 1500 sampai 2500 yang paling mendekat itu. 2000 di ATLS, tapi yang paling mendekat ini. Mungkin dokter pakainya yang grade 4-nya itu lebih dari 2500. Nah, jadi kalau kita hafal ini grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, mudah sekali nih dijawab yang lain-lain. Oke, saya catatkan apa yang dia. Oke. 1000. Kurang dari 10 sana. 750 ini defisitnya nah. Ingat-ingat nih. 750 sampai 1000. Ini 1000 sampai 1500 ini. 1500 sampai 500. Nah, ingat saja di sini yang paling mendekat itu 1500 sampai 2500. Mendekati. Mungkin dokter pakainya yang grade 4 lebih dari 2500. Bisa juga. Nah, jadi ingat kalau shock hipovolemik, volemik itu ingat nih yang ini. Jangan yang lain-lain. Terus apa lagi ya? Sorry nah Bollywood bicaraku. Nah. Ini langsung kita lihat langsung nadinya dengan output urinnya. Nadinya 120. Ya, siapa tadi? Nadinya 120. Nadi 120 berarti lebih dari 120. Nadinya 120 berarti dia bisa di sini. Lebih 120. Tapi 120
Kita lihat lagi output urinnya berapa. Output urin 30. Nih. Berarti dia di grade 2. Ingat nah 120 jangan terkecoh di sini. Biasanya terkecoh orang. 120 artinya dia masih grade 2 toh? Kan kalau lebih 120 artinya 121, 122, 123 toh? Lebih. Kalau lebih sama berarti 120 termasuk. Kalau lebih 120 berarti dia masih di grade 2, 120 toh? Ingat toh? Oke. Dia masih di grade 2 ini. Kenapa bukan di grade 3? Tadi saya bilang grade 3 itu lebih 120. Lebih 120 artinya 121, 122 toh? Lebih 120. Berarti kita mulai start 15 sampai 30%. Sini toh. Nah, ini lagi saya tambahkan supaya kamu hafal. Kurang dari 15%. Defisitnya toh kalau dalam persen ini 15 sampai 30. 30 sampai 40. 10. Entah. Nah, ini mau hafal. Ini mau hafal. Ya. Ini langsung kita lihat di nadinya denyut nadi 120 kali per menit. Saya misalnya tadi soal yang sebelumnya. Terus urin output 30. Tadi grade 2 tah? Grade 2. Grade 2 berarti hanya kristaloid. Tah? Nah, jadi yang perlu diingat juga ini. Ini. Saya tambahkan grade 1 itu masih diberi kristaloid. Grade 2 kristaloid. Sampai grade 2 aja kristaloid. Grade 3 itu kristaloid. Kristaloid dan darah. Ini sama kristaloid dan darah. Nah, jadi ingat jangan terkecoh di 120. 120 berarti lebih dari 120 grade 3. Tah? Padahal masih grade 2 karena lebih 120 artinya 121, 122 tah? Jangan terkecoh di 120-nya. Oke, ini lagi. Seorang perempuan berusia 30 tahun diantar masuk UGD setelah mengalami luka bakar. Saat menyalakan kompor minyak di rumahnya, luka bakar terdapat pada seluruh wajah, kepala, alis terbakar, dan suara pasien serak. Oke. Suara pasien serak berarti sudah ada spasme atau edema plika vokalis di sini. Luka bakar juga terdapat pada dada, perut, dan kedua ekstremitas atas. Pasiennya gelisah, ada serpikan arang dan dahak pada pasien. Nah, ini tidak bisa dengan oropharyngeal airway, tidak bisa dengan nasopharyngeal airway, tidak bisa dengan triple airway maneuver, ini tidak bisa karena ini luka bakar pada seluruh wajah, kita tidak bisa mengakses. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah membuka jalan nafas, mempertahankan potensi jalan nafas melalui tindakan definitif. Tindakan definitif itu adalah intubasi ETT. Nah, ingat ini adalah termasuk mengancam jiwa luka bakar toh. Jadi kita harus perbaiki hemodinamik dengan cairan kristaloid. Ingat selalu kristaloid, jangan koloid toh. Kristaloid kan yang sesuai dengan pH-nya tubuh toh, sesuai dengan pH-nya, sesuai dengan elektrolitnya lah. Selalu kristaloid toh. Selalu perbaiki hemodinamik dengan kristaloid. Ingat saja kristaloid toh. Dengan intubasi untuk mempertahankan potensi jalan nafasnya. Jadi ini toh. Nah, jadi jangan pilih koloid. Koloid itu tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai dengan komposisi elektrolit tubuh begitu. Kristaloid untuk mempertahankan hemodinamiknya dengan intubasi. Mungkin lagi. Seorang laki-laki berusia 18 tahun dibawa ke UGD RS dengan keluhan tidak dapat buang air kecil dan nyeri pada panggul karena kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan fisis. Oke, ini anunya. Ini kata kuncinya. Palpasi abdomen defans muskular. Artinya sudah terjadi peritonitis defans muskular. Dan nyeri tekan suprapubik. Pada pemeriksaan radiologi, kebocoran zat kontras di vesika urinaria intraperitoneal. Oke, informasi apa? Nah, jadi
Ini sudah termasuk nih, mau tanda-tanda shock. Kita lihat dari tekanan darahnya, ini sudah hipotensi. Hipotensi. Oke. Jadi, ingat selalu kegawat daruratan, perbaiki hemodinamik dan keadaan umum. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu tata laksana shock dulu. Tata laksana shock itu dengan pemberian cairan kristaloid. Dipertahankan tekanan darahnya supaya naik supaya naik ini, terus dipertahankan jalan nafasnya, lalu konsul untuk pembedahan karena ini bukan kompetensi dokter umum untuk membedah, jadi kita konsul dulu karena ini sudah ada tanda-tanda peritonitis di sini. Kalau ini kan enggak mungkin nih karena ada tanpa memperbaiki. Kalau ini enggak mungkin ini. Pokoknya setiap ada kegawat daruratan itu mau shock apa harus pilih yang memperbaiki hemodinamik terlebih dahulu. Ini tadi sudah. Ini lagi. Semangat Kileha. Seorang laki-laki berusia 50 tahun. Oke. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dengan keluhan nyeri kepala hebat pada 1 minggu terakhir yang disertai dengan demam. Pada pemeriksaan fisik ditemukan 100/60 tekanan darah dengan tadi 100 kali per menit. Nah, jadi di sini kata kuncinya terdapat kaku kuduk dan ada lumbar fungsi. Nah, jika terdapat kaku kuduk dan ada lumbar fungsi, ada pemeriksaan lumbar fungsi berarti di sini antara meningitis dan ensefalitis. Tapi yang pertanyaannya ini apakah penyebab terjadinya penurunan kesadaran? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari pemeriksaan lumbar fungsinya ini, dia itu meningitis bakteri. Meningitis bakteri kalau dilihat dari pemeriksaan lumbar fungsi. Oke. Kalau ini meningitis bakteri, kalau meningitis bakteri itu yang khasnya itu sel PMN-nya meningkat dan glukosanya menurun karena kalau meningitis bakteri itu dia makanannya itu glukosa. Kalau virus itu dia yang paling banyak itu monosit, limfosit kalau virus itu bedanya. Oke. Tapi ini yang pertanyaannya apakah penyebab terjadinya penurunan kesadaran? Oke. Nah, jadi bisa jadi ini sudah terjadi meningoencephalitis. Nah, jadi ada meningitis dan encephalitis. Bisa jadi. Nah, meningitis itu jarang terjadi penurunan kesadaran. Nih, kita lihat dari ini. Kita lihat perbedaannya nah encephalitis dengan meningitis. Meningitis itu jarang terjadi penurunan kesadaran. Biasanya kesadarannya masih baik. Ada demam. Itu perbedaannya. Kalau encephalitis itu sering sekali terjadi penurunan kesadaran dan kejang. Kalau encephalitis. Nah, jadi yang tepat itu ini, encephalitis. Tapi kalau di soal ditanyakan apa penyebabnya ini? Ya kalau dilihat dari LCS-nya meningitis bakteri. Kalau dilihat dari LCS-nya. Tapi ini penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu selalu pada encephalitis, jarang pada meningitis. Oke. Bisa jadi ini sudah terjadi meningoencephalitis. Nah, jadi ada meningitisnya dan encephalitisnya juga. Lagi, bagaimana urutan kala 3? Ini kan gampang itu. Oksitosin terlebih dahulu, penegakan tali pusat dan masasa. Oke. Nah, jadi jangan terbalik oksitosinnya belakangan toh. Nah, jadi oksitosin terlebih dahulu untuk merangsang kontraksi uterus. Nah, ada 4 kala toh, 4 kala yang perlu kita ketahui, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Oke. Kala 1 itu darinya fase aktif, fase laten ke fase aktif, darinya pembukaan 4 cm sampai 10 cm. Itu kala 1 fase pembukaan. Kala 2 dari pembukaan lengkap dari 10 cm sampai bayinya keluar. Kala 3 ini yang plasentanya terlepas dan dilahirkan. Di sini kala 3. Kala 4 itu dari plasentanya lahir sampai 2 jam setelahnya. Nah, kala 3 itu tujuannya untuk mengeluarkan plasenta atau kala 3. Nah, jadi ada urutannya. Jangan terbalik-balik urutannya juga. Oksitosin terlebih dahulu secara IM, intramuskular, untuk merangsang kontraksi uterus. Lalu setelah itu kita penegakan tali pusat terkendali, dikeluarkan tali pusatnya. Setelah keluar tali pusatnya itu dimasasa di fundus uteri. Nah, tujuannya untuk menghindari perdarahan supaya kontraksi uterusnya baik dan mengeluarkan plasenta secara lengkap. Oke.
Jadi ini. Apa penyebab inversi uteri? Nah, jadi inversi uteri itu artinya uterusnya terbalik. Uterusnya terbalik kenapa bisa? Karena mungkin keletiganya yang salah. Mungkin dia kasih keluar dulu tali pusatnya baru oksitosin. Itu kan salah, harusnya oksitosin terlebih dahulu. Ketika tidak diberi oksitosin, misalnya dia lupa, baru dia tarik itu plasenta, itu bisa terjadi inversi, artinya uterusnya terbalik. Karena tidak kontraksi uterusnya dengan baik, dikeluarkan, bisa uterusnya terbalik. Berarti yang tepat adalah manajemen keletika yang salah. Mungkin terbalik urutannya atau salah caranya atau bagaimana. Ini kan tidak mungkin nih. Ini masuk dalam manajemen aktif keletika. Nah, bagaimana mencegah terjadinya atonia uteri? Oke. Kita manajemen aktif keletika. Masase uterus segera setelah plasenta lahir supaya uterus akan berstimulus untuk berkontraksi. Ya, ini yang paling tepat. Oke. Karena bisa suntik oksitosin setelah plasenta lahir. Oksitosin diberikan sebelum plasenta lahir. Ini salah, Mita? Infus oksitosin pada kelas 1, harusnya pada kelas 3. Nah, infus oksitosin itu kalau terjadi retensio plasenta, infus oksitosin, dicampur dengan cairan RL, jika terjadi retensio plasenta. Ya, yang kala 3 itu baru suntik oksitosin. Posisi setengah duduk ini tidak ada, Ji. Ini manajemen aktif, harusnya yang kala 3 toh, itu yang tepat. Oke, sudah. Apa salah satu penyebab perdarahan postpartum? Perdarahan postpartum itu ada perdarahan antepartum, ada postpartum. Artinya perdarahan segera setelah bayi lahir. Kalau solusi plasenta itu plasentanya itu tidak terlepas, tidak berimplantasi dengan baik. Khasnya tidak berimplantasi. Khasnya itu adalah perdarahannya sedikit tapi nyeri hebat. Entah ada di soal ini. Terus plasenta previa. Plasenta previa itu plasentanya menutupi jalan lahir. Artinya, ini. Kita bahas dulu ini paling. Ada plasenta previa, fase previa, solusi plasenta. Ini perdarahan antepartum. Artinya perdarahan antepartum itu perdarahan yang terjadi sebelum bayi dilahirkan. Kalau setelah bayi dilahirkan itu postpartum toh, perdarahan antepartum itu ada 3. Yang kita ketahui itu plasenta previa, fase previa, solusi plasenta. Nah, plasenta previa itu adalah ketika tali pusatnya atau plasentanya ini menutupi jalan lahir. Kalau dia totalis, dia menutupi jalan lahir semua. Kalau parsialis berarti parsial, 2 cm di antara ostium uteri-internum, di samping ostium uteri-internum. Kalau marginalis dia tidak menutupi jalan lahir, cuma mau menutupi begitu. Nah, jadi yang di seksio itu biasanya yang totalis. Kalau yang previa itu biasanya dia yang previa, yang marginalis itu biasanya masih bisa dengan persalinan normal. Yang marginalis atau parsialis. Kalau totalis harus di seksio. Nah, oke. Itu masalahnya plasenta previa. Oke. Apa ciri khasnya? Ingat ciri khasnya perdarahan banyak tanpa rasa nyeri. Itu bisa aja ingat, itu ciri khasnya toh. Ini fase previa. Fase previa itu masalahnya ketika pembuluh darah janinnya ini berada di mulut rahim. Dia terjepit ke pembuluh darah janinnya antara pintu atas panggul dan ini ostium uteri internum. Dia terjepit ke. Akibatnya aliran darah yang ke bayi itu berkurang karena dia terjepit di sini. Nah, jadi apa ciri khasnya ini? Biasanya pada fase previa itu kita pada pemeriksaan dalam vagina itu teraba ini pembuluh darah fetusnya. Kalau kita periksa di sini nih teraba. DJJ-nya lemah, bradikardi, karena dia terjepit di sini. Nah, jadi dia bradikardi. Solusi itu masalahnya terlepas di plasentanya dari tempat implantasi, terlepas di plasentanya.
dia tidak berimplantasi baik, ini plasentanya terlepas ke. Nah, harusnya plasenta terlepas setelah janin lahir. Ini sebelum janin lahir, ini plasentanya tidak implantasi dengan baik, terlepas ke. Nah, khasnya ini ingat perdarahan sedikit disertai dengan nyeri yang hebat. Ini semua 1, 2, 3 tata laksananya perbaiki dulu hemodinamik dan rujuk. Oke. Ini apa nih? Ini. Berarti ini ruptur uteri. Oke. Solusi plasenta masuk antepartum, plasenta previa masuk antepartum, ruptur Porsche itu jarang sekali itu ruptur Porsche, tidak ada nama ruptur Porsche toh. Biasanya ruptur uteri, Porsche jarang ruptur toh. Fase previa dan antepartum, berarti yang postpartum itu ruptur uteri ini. Kita bahas yang postpartum ini. Mana ya? Di sini nih. Perdarahan postpartum itu yang perlu kita pikir ini ada banyak sekali ini. Atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, ruptur uteri, inversio, gangguan pembukaan darah. Ini exclude mental, gangguan pembukaan darah yang ini mau. Oke. Perdarahan postpartum artinya perdarahan yang terjadi segera setelah bayi lahir. Atonia uteri itu masalahnya itu kita di sini supaya ingat. Atonia uteri itu masalahnya uterusnya tidak berkontraksi dengan baik. Yang harusnya nih plasentanya setelah suntik oksitosin ini harusnya keluar ke ini plasentanya, dia uterusnya tidak berkontraksi, maksudnya kurang kontraksinya. Kurang kontraksinya uterusnya. Ciri khasnya itu uterusnya lembek itu ya. Dan tidak berkontraksi. Pokoknya memang tidak ada kontraksinya atonnya. Kan tidak ada atonnya. Ini tidak khasnya. Kalau retensio memang tidak bisa keluar plasentanya. Mungkin akan ada terjadi plasenta inkreta, akreta. Itu plasenta inkreta, akreta, perkreta itu ketika plasentanya melekat kuat di fundus uteri, dia melekat di miometriumnya. Yang harusnya ini plasenta di endometrium dia di miometrium jadi susah keluar. Nah, plasenta tidak lahir. Kalau sisa plasenta itu berbeda dengan sisa plasenta. Ingat sisa plasenta itu ada keluar sedikit keluar sedikit plasentanya. Ada yang keluar sebagian plasentanya, tapi masih ada yang tersisa di dalam. Oke. Akibatnya terjadi subinvolusi. Artinya kegagalan uterus untuk kembali ke ukuran semula. Sisa plasenta Kalau robekan jalan lahir ini biasanya pada satu episotomi, biasanya pada ruptur perineum itu. Ini ruptur uteri lagi. Robekan jalan lahir nih ruptur perineum karena ada derajat-derajatnya lagi. Kalau ruptur uteri itu dia perdarahan segera, dia itu ruptur uterinya. Uterusnya itu ruptur, uterusnya ruptur kayak sama namanya, nyeri perutnya hebat dan kontraksinya menghilang. Kalau inversio ini inversio tadi inversio uteri. Inversio uteri itu fundus uterinya terus terbalik. Yang harusnya jatuh uterusnya dia ke bawah, terbalik. Jadi ya pada inspeksi ada massa yang dilihat. Oke. Itu sih. Kalau perdarahan postpartum, ingat perdarahan postpartum, atonia uteri, retensio, sisa plasenta, ruptur uteri, inversio uteri, robekan jalan lahir ini biasanya pada ruptur perineum. Ini lagi derajatnya toh. Saya tulis derajatnya paling. Kalau satu itu yaitu di kulit perineum dan vagina. Kalau 2 itu dia di otot perineum. 3 itu 3
3A itu pokoknya 3 berlangsung di 3A 3 itu dia sampai di sphincter ani. 4 sphincter ani eksterna. Ani eksterna. Ini sphincter ani interna. Ingat ini kalau misalnya dia yang 3A itu dia sphincter ani A itu dia sphincter ani interna kurang dari 50%. Radatnya apa? Kalau B itu lebih dari 50%. Oke, ini. Wah, ini yang harus kita tahu itu radatnya. Ya, harus. Thank you. Wah, thank you tuku. Gimana tadi? Thank you. Bisa saya stop share-nya? Iya, Lila. Oh, bisa. Oke. Oke, bisa. Lanjutin saja. Oke. Partum dan antipartum. Apa ciri khas placenta previa? Nah, ini placenta previa tadi sudah saya sebutkan. Dia perdahan banyak tanpa nyeri perut. Kalau ada ciri khas begini, ingat misalnya antara ini dengan ini. Kalau sedikit dengan nyeri perut, solution. Kalau banyak, perdahan banyak tanpa nyeri perut, previa. Ini lagi. Apa gambaran USG pada placenta previa? Gambaran USG pada placenta previa sama dengan bagaimana mekanismenya plasentanya di segmen bawah rahim. Karena plasentanya menutupi di ostium interinternum, menutupi jalan lahir. Komplikasi apa yang dikatakan bila terjadi solusi plasenta? Oke. Ini tidak mungkin ginjal power heper jantung langsung melihat pembuluh darah. Karena kan solusi plasenta masalahnya pada pembuluh darah janin toh. Masalahnya itu karena plasentanya tidak berimplantasi dengan baik di fundus uteri. Dia tidak berimplantasi dengan baik. Dia harusnya plasenta keluar setelah bayi lahir, dia keluar memang nih plasentanya. Bisa iskemik sampai nekrosis pembuluh darah. Kan masalahnya pembuluh darah memang. Kapan diagnosis fase previa mulai ditegakkan? Ya. Nah, jadi di sini perdarahan pada kehamilan itu kita bisa tegakkan bisa pada awal kehamilan muda, kehamilan lanjut, dan pasca persalinan. Okay. Pada kehamilan muda biasanya abortus. Abortus kan ada abortus imminens, incipiens, lalu ada complete incomplete toh. Biasanya abortus pada kehamilan kurang 16 minggu kalau tidak salah. Kurang 16 minggu itu abortus kehamilan muda. Ektopik kehamilan yang bukan implantasinya di uterus, dia di tuba fallopi. Itu biasanya dia di tuba fallopi, yang paling banyak itu di pars ampularis. Kehamilan mola itu kehamilan anggur, ada yang komplit dan incomplete. Yang komplit itu artinya dia tidak ada janin, maksudnya dia hanya berumpal-gumpal, hanya plasenta yang berumpal-gumpal, mola toh. Kalau yang incomplete itu dia ada janin hidup tapi dia tidak viable. Dia tidak bisa hidup, maksudnya tidak viable. Kalau incomplete. Okay. Nah, itu pada kehamilan muda. Kehamilan lanjut ini biasanya kita temukan ini sekitar misalnya usia kehamilannya lebih dari 32 minggu. Kehamilan lanjut itu namanya bisa placenta previa, solusio placenta, persalinan prematur, ruptur uteri itu. Kalau yang pasca salin itu kayak sama tadi, atonia retention. Nah, jadi fase previa itu mulai ditekankan pada saat kehamilan lanjut. Kalau masa nifas ini keluar bayinya, tidak mungkin itu. Kehamilan muda tadi abortus, ektopik, dan mola. Setelah melahirkan tadi itu, setelah melahirkan atonia uteri, ruptur uteri. Oke. Seorang perempuan berusia 30 tahun, hamil anak ketiga dengan usia kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan pervaginam. Hal ini baru dialami 1 hari sebelumnya.
tidak pernah dari pemeriksaan TTV. Di sini kata kuncinya. Pemeriksaan USG tanpa grafik tunggal, hidup, biometri janin sesuai usia kehamilan, air ketuban kesan cukup, plasenta di fundus uteri. Sini. Nah, jadi plasenta previa di mana letak plasentanya? Dia di segmen bawah rahim toh. Nggak mungkin ini, segmen bawah rahim. Di apa? Kalau kehamilan abdominal ini ektopik. Kan di uterus prematur nggak mungkin nih. Prematur itu biasanya ini kan hamilnya 35 sampai 360 minggu. Biasanya 24 minggu ke bawah itu prematur. Kalau solution itu dia pasti ada kata kuncinya itu perdarahannya sedikit dan ada nyeri perut. Jadi yang paling mungkin itu fase previa. Prematur ini kan usia kehamilannya 35 sampai 36 minggu. Sudah bisa untuk dilahirkan. Nah, jadi ini fase previa. Nah, lihat dari gambarnya plasentanya masih di fundus uteri, tapi yang bermasalah ini pembuluh darah janinnya di bawah terjepit pintu atas panggulnya baby. Lagi seorang perempuan berusia 15 tahun G1 P0 A0, berarti dia hamil anak pertama. Usia kehamilan 39 minggu, 2 hari mengalami kejang di rumah 1 kali. Di sini kata kuncinya mengalami kejang. Tekanan darahnya juga tinggi, berarti dia sudah masuk eklamsi. Returnnya positif 3. Apa tata laksananya toh? Nah, jadi kita lihat dulu diagnosisnya preeklamsi. Nah, yang preeklamsi, ingat preeklamsi, eklamsi apa bedanya? Kalau preeklamsi belum terjadi kejang. Kalau dia sudah terjadi kejang itu eklamsi. Eklamsi. Pokoknya berapapun tekanan darahnya, proteinurinya, kalau sudah kejang itu sudah masuk eklamsi. Ini kan diagnosisnya toh. Yang berat itu diastoliknya lebih 110, proteinurinya, oligouri. Nah, jadi ini diagnosisnya preeklamsi, ini masih preeklamsi. Artinya sebelum eklamsi toh, kalau sudah terjadi kejang itu namanya eklamsi. Nah, tata laksana kejangnya itu diberi MGS 4 ini. Ini kan membebaskan jalan napas dan pemberian oksigen, ini tata laksana suportif. Terus meningkatkan ibu dan pasang, apalagi pasang sepatu lidah ini tambah dipicu kejangnya itu. Kalau pasang sepatu lidah, pemberian antihipertensi tidak mungkin toh, pemeriksaan infus dan kateter juga. Jadi yang paling mungkin ini MGS 4 untuk mencegah kejang. Lagi, apa penanganan inversi uteri? Inversi uteri berarti kita harus reposisi uterus. Masalahnya tadi inversi uteri karena uterusnya terbalik, yang harusnya di atas jadi bawah. Ada masa kita lihat pada saat pemeriksaan in speculo. Berarti harus direposisi uterusnya. Ingat selalu kalau misalnya dia perdarahan, apapun jenis perdarahannya selalu yang paling awal ditangani dulu hemodinamik atau tata laksana shock. Histerektomi artinya diangkat semua rahimnya, tidak mungkin. Ini tidak mungkin misalnya. Apakah tanda utama terjadinya atonia uteri? Perdarahan tetap aktif walaupun kontraksi uterus baik. Atonia uteri artinya uterusnya tidak berkontraksi. Mungkin salah itu uterusnya berkontraksi baik, dia bilang. Plasenta tidak lahir 60 menit sudah baik lahir. Artinya ini adalah retensio plasenta, lebih dari 30 menit. Jumlah perdarahan tidak sesuai dengan kadar HB. Nah, ini pasti sesuai ini. Kalau ini, ibu merasa mulus sesudah kali 3 ini hal yang normal. Berarti yang paling tepat itu adalah fundus uteri tidak teraba. Karena dia kontraksinya tidak baik, jadi fundus uterinya itu tidak teraba. Lembek fundus uterinya lembek. Lagi. Berapa lama waktu untuk melakukan diagnosis retensio plasenta? Tadi sudah tahu 30 menit. Lagi. Apa penyebab perdarahan antepartum akibat robekan rahim? Ini sama ruptur uteri, robekan rahim toh, sesuai dengan namanya. Lagi. Tindakan apa yang harus dilakukan pada kasus prolaps tali pusat? Oke, prolaps tali pusat. Lagi kita bahas. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ada prolaps tali pusat dan hipoksia janin. Prolaps tali pusat itu artinya
tali pusatnya lahir mendahului janin. Tali pusatnya terkompresi. Dia tertekan ke tali pusatnya. Tertekan ke antara janin dengan pintu atas panggulnya ibu. Dia tertekan di situ. Nah, ada 3 klasifikasi yang perlu kita ketahui. Itu adalah ada namanya yang tersembunyi, ada terkemuka, ada yang menumbung. Apa bedanya? Kalau tersembunyi itu dia tali pusatnya di sampingnya janin, dan ketubannya masih intak atau utuh. Itu anunya, tanda khasnya. Ketubannya masih intak di sampingnya janin, toh. Nah, dia sulit terdeteksi dengan pemeriksaan dalam vagina karena dia di sampingnya janin, dia belum masuk ke pintu atas panggulnya ibu itu tali pusatnya. Jadi dia sulit dideteksi. Dia dideteksi pada saat dia pemeriksaan USG atau pemeriksaan DJJ, denyut jantung janin. Terdapat deselerasi toh yang agak akan melambat DJJ-nya. Terus terkemuka itu dia sudah terlihat, dia sudah masuk di pintu atas panggul. Nih. Dia sudah masuk di bagian terbawah janin. Nah, jadi ketika dia sudah masuk ini, kita pemeriksaan dalam vagina dia terabak ini tali pusatnya, itu terabak. Nah, bedanya ini tersembunyi, artinya sembunyi. Ya pada PDP dia belum bisa dirasa. Kalau yang terkemuka sudah bisa. Ini kedua ini tersembunyi, terkemuka, ketubannya masih intak, masih utuh. Kapan dia ketubannya sudah pecah, itu adalah menumbung. Menumbung artinya tali pusatnya ini sudah keluar nih, sudah terlihat. Sudah keluar sekali di ostium uteri internum, sudah keluar dari jalan lahir, artinya menumbung. Jadi ada itu soal kayak ada soal di sini. Ini. Ini dulu dibahas. Ini kita lihat ini pasti ini tali pusat, prolaps tali pusat toh ini, prolaps tali pusat. Ada pelepasan air ketuban. Kapan ada pelepasan air ketuban? Berarti dia yang menumbung, menumbung. Tali pusatnya di samping bayi, permukaan kepala, ketuban sudah tidak terabak karena sudah pecah. Nah, jadi tersembunyi, terkemuka, tali pusat masih intak. Menumbung itu tali pusat tersembunyi, terkemuka, ketubannya masih intak. Terkemuka, menumbung itu baru dia sudah pecah dari ketubannya. Jadi ini yang penumbungan. Jadi ingat yang terkemuka, tersembunyi itu masih intak. Ganda kan tidak mungkin ini. Poin lagi, hipoksia janin. Hipoksia janin itu ketika terjadi penurunan konsentrasi oksigen di jaringan janin. Ada artinya tidak cukup sirkulasi darah yang ke janin. Baik itu karena prematur atau karena gemeli atau apa, itu pokoknya oksigennya tidak cukup yang sampai ke janin. Akibatnya ketika dia tidak cukup sampai ke janin, dia itu tandanya yang paling khas ini mekoniumnya, ada mekonium pada cairan ketuban. Nah, jadi ketika ada cairan hijau, misalnya ini tandanya tuh ada cairan hijau yang keluar dari jalan lahir, itu kan mekonium kan warna hijau. Berarti itu adalah tanda gawat janin, tanda gawat janin pada pemeriksaan darah asidosis. Ini paling penting, mekonium hijau pada cairan ketuban. Itu tanda gawat janin pada tanda hipoksia. Dan janin kurang bergerak, ingat ketiganya deselerasi lambat. Ini ingat saja deselerasi lambat. Artinya denyut jantung janin itu melambat bradikardi. Pemeriksaan kardiotomografi. Nah, jadi tadi total laksanya lagi belum. Total laksanya prolaps tali pusat itu supaya tidak terjadi tidak tambah menjadi ini tidak tertekan ini tali pusatnya. Jadi kita harus posisikan ibu Trendelenburg atau Niches. Niches kan ada di Sultan Niches. Pokoknya Trendelenburg pokoknya untuk mengurangi tekanan pada tali pusat supaya tidak terlalu tertekan tali pusatnya, kita harus kayak angkat, atau bisa juga dengan manual dengan 2 jari diangkat gitu. Terus ini tata laksana awalnya. Nanti langsung dirujuk untuk determinasi kehamilan. Jadi ini Nasami
Ini nih. Ini ditinggikan. Apa salah satu tanda? Ini tadi, ini tanda pastinya mekonium dalam cairan ketuban. Hah? Kenapa bisa mekoniumnya keluar duluan? Karena mekonium harusnya itu keluar pada saat janin sudah di dunia luar, bukan di dalam rahim ibu. Mekonium keluar BAB pertamanya bayi, karena ketika terjadi hipoksia itu otot sphincter aninya bayi dia kontraksi, itu responnya, respon tubuhnya bayi. Lagi, kapan kita curiga adanya prolaps tali pusat? Tali pusat itu tadi kategorinya, ingat deselerasinya melambat, ingat misalnya ini, karena ada di slide kayaknya itu kapan deselerasi dini, kapan maju gitu, ada sih. Ini sudah Mi. Apa ketemuan klinis yang dapat ditemukan pada pasien dengan cedera saraf ulnaris? Oke. Apa ini? Nah, jadi ada 3 yang harus kita ketahui. Ulnaris, medianus, radialis. Nah, kapan kapan ulnaris? Itu ketika terjadi kekurangan sensibilitas atau Clauhen tidak dapat mengekstensikan jari ke setengah jari 4 dan 5. Nah, ingat persarafannya yang jari 1, 2, 3, setengah jari 4 itu medianus, setengah jari 4 dan 5 itu ulnaris. Nah, jadi ketika terjadi cedera saraf ulnaris, di sini yang berkurang sensibilitasnya di Clauhen, di jari manis dan jari manis dan jari kelingking toh. Nah, dia karena dia berkurang sensibilitasnya, pergerakannya juga kurang, dipakainya kurang, dia dapat terjadi atrofi hipotenar. Nih, di sini Ki. Leha, putus-putus kayak. Jelas nih, Tabe? Halo? 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 Jelas Mi? Udah jelas Mi? Iya. Jelas Mi suaraku? Ya, bagus. Tadi rekornya bagaimana? Terlalu jadi rekornya? Ya? Terlalu jadi rekornya tadi itu kalau di end meeting nanti? Iya, tersave. Kenapa nggak bisa share screen? Sorry, ke saya Ki host. Sorry. Oh, tadi terputus Ki. Jadi tergaring Ki. Nah, jadi apa temuan klinis yang ditemukan pada pasien cedera saraf ulnaris? Oke. Nah, yang perlu kita ketahui pada cedera saraf itu yang paling sering itu ada 3. Yang paling sering di soal, ulnaris, medianus, dan radialis. Nah, ulnaris ini kan dia mempersarafi setengah jari 4 dan jari 5. Nah, ingat persarafannya, kalau jari 1, 2, 3, setengah jari 4 itu medianus, kalau setengah jari 4 dan 5 itu ulnaris. Kalau di dorsal ini dia itu radialis. Nah, jadi ketika terjadi cedera saraf ulnaris yang mempersarafi bagian setengah jari 4 dan 5 itu, dia dapat terjadi Clauhen. Clauhen itu artinya dia tidak bisa ekstensi jari setengah jari 4 dan 5, tidak bisa ekstensi, artinya di jari manis dan kelingking. Nah, kapan terjadi ini dibiarkan, dia dapat terjadi atrofi hipotenar, otot-otot hipotenar. Ini kan di otot-otot tenar jempol, di sini hipotenar. Karena dia tidak dipakai, maksudnya tidak dipakai karena lumpuh ya. Tarafnya dia dapat terjadi atrofi. Nah, tandanya itu Wartenberg sign. Wartenberg sign itu kalau ketika kita kayak abduksi itu jari kayak abduksi, itu tidak bisa menutup sempurna itu jarinya. Kalau ini direkatkan, dikasih keluar ini kan abduksi. Kalau dia direkatkan itu tidak bisa tutup sempurna ini jadi 4-5-nya. Berarti dia itu termasuk cedera saraf ulnaris. Okay. Nervus medianus itu dia mempersarafi 1, 2, 3 setengah jari 4. Okay. Khasnya itu oke sign itu ketika kita
kasih oke tangan, mengokekan, dia itu tidak bisa sempurna. Dia kalau misalnya dibiarkan dapat terjadi otot-otot tenar yang atrofi. Ingat di sini otot tenar, sini hipotenar. Nervus medianus juga berhubungan dengan carpal tunnel syndrome. Ingat carpal tunnel syndrome itu tandanya ada Durkheim-Tess, Wallenstein, Tinel-Tess. Nah, Durkheim-Tess itu ketika kita menekan di medial volar, dia itu akan kesemutan di jari 1, 2, 3 dan setengah jari 4. Nah, di daerah persarapan nervus medianus kalau Durkheim-Tess. Kalau Wallenstein itu ketika kita ada tuh yang didekatkan dorsalnya manus di bagian belakang ini, bagian belakangnya manus sama manus itu akan kesemutan di situ. Kalau Tinel-Tess itu ketika kita mengetuk, kalau mengetuk di bagian medial volar dia akan kesemutan. Kalau ditekan Durkheim-Tess, kalau diketuk itu Tinel-Tess. Nah, sini ingat yang berhubungan dengan ini CTS. Radialis itu wrist drop. Wrist drop itu artinya tidak bisa ekstensi pergelangan tangannya karena ini paralisis. Karena paralisis saraf yang mempersarafi daerah tersebut. Dorsal manus. Berarti ini clawring dan little finger. Clawring itu berarti jari cincin dan jari manis. Jari cincin dan manis, kelingking dan manis. Berkurangnya sensibilitas pada ibu jari berarti dia di nervus medianus. Kalau berkurangnya sensibilitas pada jari kelingking berarti nervus ulnaris juga. Ingat sensibilitas juga dipengaruhi wrist drop itu nervus radialis. Sisi volar jari telunjuk. Sisi volar jari telunjuk itu sama nervus radialis Sisi volar itu sisi depan sisi volar itu berarti nervus medianus. Sisi volar, oke. Kan jari 1, 2, 3 setengah jari 4 jari telunjuk kan jari kedua berarti nervus medianus. Volar kan sisi anteriornya pergelangan tangan. Cautus itu dia kayaknya di kaki itu, bukan. Oke, ini lagi. Ini kalau kita langsung lihat Durkheim-Tess langsung pilih nervus medianus. Kalau Durkheim-Tess tanpa kita baca soalnya semua. Oke. Tanda-tanda provokasinya Durkheim-Tess, CTS ingat aja Durkheim-Tess, Tinel-Sign, Wallenstein. Tinel-Tess. Durkheim-Tess berarti ditekan pada bagian medial volar, dia akan terasa kesemutan. Lagi. Seorang perempuan berusia 42 tahun diantar oleh petugas polisi ke UPD rumah sakit dengan keluhan penurunan kesadaran setelah kecelakaan lalu lintas. 15 menit sebelum masuk rumah sakit, korban ditemukan tidak sadar sejak kejadian. Hasil pemeriksaan primary survey menunjukkan jalan nafas bersih, ABC clear berarti terus nih di sini kata kuncinya. Pemeriksaan pupil menunjukkan diameter pupil 4 mm, refleksi cahaya lambat pupil sebelah kiri 2 mm. Berarti apa ya tandanya? Ini adalah anisokor, ada anisokor. Anisokor itu ketika pupilnya yang misalnya yang kiri dilatasi, yang kanan dilatasi, yang kiri itu midriasis, yang kiri itu miosis. Artinya ada tidak seimbang kan harusnya isokor, isokor yang normal. Ini anisokor. Anisokor artinya nih, pupil kanannya itu lebih besar pupil kirinya itu lebih kecil. Jadi anisokor Nah, jadi berarti ada masalah di batang otak. Ada masalah di situ. Hemiparietum kayak kiri. Pemeriksaan neurologis tersebut apa nama herniasi? Nah, herniasi nih. Herniasi itu ada herniasi unkal di sini. Herniasi unkal berarti dia bagian korteks cerebri ada yang masuk ke batang otak. Ke pons ada sini, masuk di sini. Nah, jadi harusnya ini normal Ini ada bagian salah satu yang masuk di dekat pons, masuk di sini. Nah, apa tandanya? Kan refleks pupil itu dipengaruhi oleh nervus 3, oculomotorius. Terus dia itu ipsilateral
dilatasinya yang mengalami kerusakan, tapi kontralateral ki paresisnya, hemipleginya, toh. Nah, jadi kita lihat di sini, nah ini kata kuncinya. Dia ini kanan yang kerusakan, kanan yang rusak, toh. Ini ipsilateral kiri sini. Artinya dia sama ki anunya kerusakannya. Berarti ini unkalnya ini di kanan ki yang rusak begitu, di kanan ki yang ini, bagian otak yang kanan ki, toh, di sini. Yang masuk di sini. Dan kontralateral ki hemiparesenya. Nah, karena kelainan di kanan, yang di atas di kanan, berarti yang hemiparese itu yang di tungkai kiri. Nah, di sini kiri yang bermasalah. Itu tandanya herniasi unkal. Dia ipsilateral ki di lesinya, pupilnya tuh ipsilateral ki dari sisi lesi, tapi kontralateral dari paresesnya atau hemiparesenya. Ini paling sering memang di unkal ya. Ini kalau ini eksentral dan transutral itu sudah ada tanda-tanda gawat nih, kayak tanda-tanda mati batang otak nih, karena ini sudah dikortikasi nih, sudah ada posturing toh. Lagi. Seorang laki-laki 17 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mengendarai sepeda motor tanpa helm. Pasien sempat pingsan, ini yang lucid interval. Pasien sempat pingsan selama 15 menit dan sadar kembali setelah itu. Ini lucid interval. Lucid interval pasti epidural toh, lucid interval. Nah, jadi tinggal kita pilih apakah epiduralnya itu di regio temporal dextra atau sinistra. Bagaimana kita ketahui? 1 jam di unit gawat darurat, pasien kembali mengalami penurunan kesadaran, muntah, dan terjadi kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan. Ingat, hemiparesis itu, kalau di otak itu, dia selalu kontralateral dengan paresenya. Nah, jadi misalnya, ini kelemahannya di sisi kanan, berarti yang masalah itu di kirinya, berarti di sinistra. Nah, jadi kalau misalnya dia kelemahannya pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri, berarti masalahnya di dextra. Oh ya. Seorang wanita 20 tahun datang sendiri ke rumah sakit dengan keluhan terdapat perdarahan pada daerah telinga sebelah kiri, disertai memar di belakang telinga. Memar di belakang telinga ini artinya dia ada tanda-tanda fraktur basis kranii. Ini Bethel sign namanya. Sign. Akibat kecelakaan lalu lintas setelah dibonceng menggunakan motor tanpa helm, tiba-tiba terjatuh sendiri karena jebak masuk di gear roda. Nah, pasien jatuh sendiri ke aspal nih. Ada halotes. Nah, jadi ada otore, ada cairan keluar dari telinga. Lalu itu halotes itu ketika kita cairan itu diteteskan tisu, ada kayak batas yang jelas antara darah dan LCS atau halotes. Berarti ada fraktur basis kranii yang sudah menembus di LCS, liquor di Mannings. Lalu untuk menilai terjadinya perdarahan, pasti dia dengan CT scan. Kalau X-ray, exclude semua X-ray. Kalau X-ray itu biasa tidak melihat perdarahan, hanya tulang. CT scan yang paling sensitif. Nah, fraktur basis kranii itu yang perlu kita ketahui ada 3, anterior, media, dan posterior. Nah, anterior itu tanda-tandanya subconjunctival hematom, epistaxis, ada rinore, ada cairan keluar dari hidung, terus setelah itu ada bril hematom atau hematoma kacamata. Seperti ini, ini tandanya adalah fraktur basis kranii bagian fossa posterior di sini. Ada bril hematom. Nah, kalau dia anterior dia rinore itu artinya cairannya keluar dari hidung. Kalau yang media itu otore artinya cairannya keluar dari telinga otore. Dan Bethel sign itu yang ini. Ada hematom di bagian belakang telinganya, media. Kalau posterior itu tidak perlu kita ketahui yang dibilang juga dokter, pasiennya langsung meninggal di tempat. Lagi, seorang wanita usia 14 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan hidung berdarah sering berulang, tanda-tanda vital dalam batas normal jika pada kasus di atas menunjukkan epistaxis anterior. Epistaxis itu ada anterior dan posterior. Anterior itu perdarahannya itu dibentuk oleh plexus Kisselbach. Jadi
Kalau epistaxisnya itu di bagian anterior, keluar melalui hidung itu di bagian anterior, berarti yang ruptur itu di plexus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach itu dibentuk oleh arteri etmodalis anterior, arteri labialis superior, arteri palatina majus, dan arteri spinopalatina. Yang tidak membentuk itu arteri etmodalis posterior, ini tidak membentuk plexus Kieselbach. Di sini semua. Ini kan berupa kayak jaring, sini yang ruptur. Itu masalahnya kalau di epistaxis anterior, plexus Kieselbach. Kalau posterior, epistaxis posterior beda lagi, tapi jarang gitu. Kalau epistaxis posterior, dia itu masalahnya di ini yang ruptur, arteri spinopalatina. Namanya itu kalau nggak salah plexus Woodruff, kalau nggak salah ini. Di sini masalahnya. Seperti yang tidak posterior. Tapi kalau ditanya yang membentuk epistaxis posterior, tapi yang masalahnya itu berarti dia arteri spinopalatina tuh di plexus Woodruff. Ini lagi. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa ke UGD RS dengan tidak sadar diri. Menurut keluarga pasien, diawali dengan nyeri dada 2 jam sebelum tidak sadarkan diri. EKG dia punya. Nah, jadi yang harus kita ketahui itu ada namanya pulseless VT atau ventricular fibrilasi, ada irama yang butuh shockable, yang butuh defibrilasi, baik itu monofasik maupun bifasik. Ada yang langsung RCP, tidak butuh defibrilasi. Yang butuh defibrilasi itu adalah irama yang ventricular fibrilasi atau pulseless VT. Nah, ini ventricular fibrilasi kayak begini, dia irregular, QRS-nya lebar. Kan dari ventricle QRS-nya lebar. Dan VT, pulseless VT, artinya dia ventricle tachycardia. Dia kalau ventricle tachycardia itu dia regular ininya EKG-nya. Nah, jadi kalau ini berarti kita harus RCP dengan DC shock 200 joule. Nah, kenapa bisa 200 joule? Ya, jadi kalau 200 joule kita pakai berarti yang bifasik. Bifasik artinya 2 ki monitornya 2 ki. Kalau yang monofasik 1 ki. Namanya defibrilatornya toh. Bifasik, kalau monofasik itu 360 joule kalau pakai yang monofasik. Kalau bifasik itu 200 joule. Kalau dilakukan RCP terus-menerus itu yang ini, yang asistol atau PA, pulsus electrical activity. Nah, itu mau yang pilih DC shock. Nah, jadi ingat ada yang shockable dan non shockable. Yang shockable dia butuh defibrilator. Nah, jadi ini tata laksananya yang VF atau pulseless VT. Dia RCP dulu, lalu kita cek nadinya apakah teraba atau tidak. Jika tidak teraba, kita lanjut defibrilasi, lalu lanjut lagi CPR toh. Pokoknya dia butuh defibrilator. Kalau dia VF, ventricular fibrilasi atau VT. Nah, jelas sekali EKG-nya ventricular fibrilasi. Ada kayaknya juga soal itu, kalau saya tidak salah, dia tanya berapa joule ki tenaganya, energinya yang dibutuhkan. Ingat, 200 joule kalau bifasik, 150 sampai 200 joule kalau bifasik. Kalau yang monofasik 360 joule. Lagi. Seorang perempuan berusia 30 tahun tidak sadar diri di kamar mandi. Anda sebagai dokter emergensi yang bertugas di ambulans menerima panggilan emergensi. Saat tiba di lokasi, pada korban ada air di tangan. Nah, pada arteri perabahan arteri korbis tidak teraba. Nah, jadi yang paling mungkin apa? Yang paling mungkin adalah PA. Pulseless electrical activity itu kalau misalnya kalau kita periksa EKG ada gambaran EKG, ada gambaran aktivitas EKG. Tapi kalau kita periksa nadi itu tidak ada perabahan nadinya. Itu sama aja dengan asistol, sama aja. Maksudnya hampir-hampir modar begitu. Sama aja dengan asistol. Tapi bedanya asistol itu garis lurus saja. Kalau PA ada gambaran aktivitas EKG kalau PA, tapi tidak ada nadi, itu PA. Ini PA. Kalau SPT nanti let me. Oh, ini SPT tidak masuk, ini juga tidak masuk. Yang ini CPA. Nah, kalau asistol dengan PA itu RCP, RCP 5 siklus tata laksananya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak jelas?
ini apa enggak masuk semuanya di yang kubahas, tapi sebagian besar kayak sama sih. Tapi mungkin kalau kita mau diskusi atau misalnya ada kurang jelas atau ada kita lebih tahu saja. Atau nanti chat Mak kalau ada mau ini diskusi Ki. Bagaimana Ica? Aman-aman sih kalau saya. Nanti ku chat kalau ada tidak mengerti Kak lagi nah. Oke, chat Baca Mak. soal. Oke, siap. Ada mau ditanyakan? Teman-teman yang lain. Aman, Ya, Ji? dari Oke, Nurul. aman guys. Oh iya, minta filenya, Leha. Baik, Boleh. saya kirimkan. Oke, Kayaknya kirim ke room chat ini Mi deh. chat ini mau. Oke, Nah, coba. nanti saya harus dulu. Video. Sorry tadi kalau enggak jelas ki suaraku atau apa. Nah, bagus Jiwa ya. Recordingnya Leha bagaimana? Nanti saya upload. Oh di YouTube ya. Oke deh. Oke deh guys. Maaf banyak salah. Ini makasih banyak. Leha kasih makanya host dulu. Oh iya. Biar saya tunggu teman-teman yang lain yang lagi nge-save. Kayaknya lumayan berat. Banyak banyak. Oh ini. Yang mana Ica ini Ica? Terus nih. Mungkin teman-teman di save nih. Teman-teman yang lain di save meet yang dikirim sama Leha. Atau kalau mau juga bisa PC Kak, nanti saya ini kirimkan.